Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan, beredar kisah tentang sebuah makam tua yang konon dihuni oleh arwah penasaran. Setiap malam Jumat Kliwon, penduduk desa mendengar suara tangisan dan jeritan dari arah makam tersebut. Namun tak ada seorang pun yang berani mendekat. Suatu malam, sekelompok pemuda desa, Adi, Budi, dan Sari, merasa tertantang untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Mereka memutuskan untuk mengunjungi makam tua tersebut tepat di malam Jumat Kliwon. Dengan membawa senter dan keberanian yang semakin berkurang, mereka bertiga berjalan menuju makam. Suasana mencekam semakin terasa ketika mereka mendekati lokasi, dengan udara yang tiba-tiba menjadi dingin dan angin yang berhembus kencang. Sesampainya di sana, mereka melihat sebuah makam yang terletak di tengah-tengah hutan kecil, diselimuti oleh kabut tebal. Makam itu terlihat lebih tua dan terabaikan daripada yang lain, dengan nisan yang hampir roboh dan rumput liar yang tumbuh tinggi. "Sari, baca tulisan di nisannya," kata Adi dengan suara bergetar. Sari, yang paling pemberani di antara mereka, mendekati nisan dan membersihkan sedikit kotoran yang menutupi tulisan. "Ini makam seseorang bernama Pak Sukri, meninggal tahun 1950, katanya pelan. Tiba-tiba, terdengar suara berderak dari arah belakang mereka. Ketiganya menoleh bersamaan dan melihat sesosok bayangan putih melompat-lompat ke arah mereka. Wajah pocong itu terlihat pucat dan penuh dengan luka. Matanya kosong dan menatap tajam ke arah mereka. Mereka bertiga terpaku. Tubuh mereka tak bisa digerakkan seolah-olah tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Pocong itu mendekat. Semakin dekat hingga mereka bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari tubuhnya. "Kalian harus meninggalkan tempat ini." Suara serak pocong itu bergema di telinga mereka, membuat bulu kuduk mereka merinding. Dengan sisa-sisa keberanian, Adi mencoba untuk berteriak, "Apa yang kamu inginkan dari kami?" Pocong itu berhenti di depan mereka dan perlahan-lahan mengangkat tangan yang terikat. "Kuburanku diganggu. Rohku tak tenang. Temukan pelakunya." Seketika, mereka bertiga merasakan tarikan kuat yang membuat mereka terjatuh. Ketika mereka membuka mata, pocong itu sudah menghilang, hanya meninggalkan jejak kaki yang mengarah ke sebuah rumah tua di ujung desa. Keesokan harinya, Adi, Budi, dan Sari menceritakan kejadian malam itu kepada tetua desa. Mereka pun diajak untuk mengunjungi rumah tua yang diduga sebagai tempat tinggal Pak Sukri semasa hidupnya. Di rumah tua itu, mereka menemukan bukti bahwa makam Pak Sukri pernah dirusak oleh sekelompok pencuri harta karun. Dengan bantuan penduduk desa, mereka mengumpulkan kembali tulang belulang Pak Sukri dan menguburkannya dengan layak. Sejak saat itu, suara-suara aneh dari makam tua tak pernah terdengar lagi. Namun, kisah tentang pocong Pak Sukri tetap hidup di antara penduduk desa, sebagai pengingat bahwa arwah yang tak tenang akan selalu mencari keadilan.